Tepung tawar mencatat. Orang Pendawa itu memaknai air itu sebagai satu kesatuan dengan konsep spiritualitasnya itu. Karena saya katakan demikian kenapa? Karena ada itu lelaku-lelaku budaya yang mungkin tidak akan berjalan kalau tidak ada air gitu. Jadi air menempati satu fungsi yang sangat penting gitu, yang sangat vital dalam lelaku dan budaya orang Pendawa gitu. Kayoman ini adalah kesadaran dari anak-anak muda sekarang. Dari kami orang tua tidak ada yang memberikan support dulu. Dia yang sadar sendiri. Kayu itu kayun, keneh. Pikiran yang suci kita tanam untuk kepentingan orang banyak. Itulah yang dasar kita dalam berkegiatan. Satu pohon itu adalah merupakan karma. Kita menanam karma baik untuk kepentingan orang banyak. Rohnya budaya Pendawa adalah air. Mana belanja? Dua. Dan di tiang di itu makan pakas. Songkor dia maling kirim satu sepatu. Nama saya Wayan Sukirate. Saya sebagai masyarakat biasa. Dulu memang kami pernah lama sebagai pengurus adat di sini lebih kurang 20 tahun. Juga di pemerintahan desa yaitu LKMD 15 tahun saya. Bapak datang, saya sambut sebelum masuk, bara api disiram air, namanya maseban. Tujuannya apa? Agar menetralisir kekuatan-kekuatan negatif. Mungkin saja di jalan itu kita kan tidak tahu, ada yang ikut atau dari kami, ada yang juga dari sini. Sehingga pertemuan kita menjadi damai. Pendawa itu menurut leluhur kami, artinya panjak dewa. Panjak dewa artinya masyarakat Pendawa kalau dia memuja para dewa seperti berhadapan dengan raja. Dia itu orang dekat, cokore dewa. Beliau itulah sebagai rakyatnya gitu. Masyarakat Pendawa memandang air itu adalah suatu kebutuhan pokok sebagai kehidupan sehari-hari maupun di dalam kegiatan-kegiatan upacara. Air itu sangat penting untuk kehidupan. Masyarakat Pendawa tidak bisa terlepas dengan air. Air ini sarana untuk membuat upacara. Maka di Bali itu kan kita kenal dengan namanya agama tirta. Di Pendawa itu air itulah sarana upacara untuk upacara di dalam kegiatan upacara memakai air.
ada 24 macam air yang digunakan untuk upacara. Misalnya yang disebut dengan yeh cangkup. Cangkup itu pertemuan 2 atau lebih mata air. Itu digunakan untuk upacara juga. Ada namanya yeh belantukan. Jadi di dalam satu sungai, di tengahnya itu semacam ada gundukan tanah. Pertemuan itulah yang disebut dengan yeh belantukan. Ada juga empul ting Bali, yaitu dari bambu itu ada airnya, yaitu namanya ting Bali khusus itu. Yeh paung batu, jadi dari batu itu berlubang itu keluar air, ada. Ada penanaman penghijauan. Di samping ada himbauan pemerintah juga bangkit dari generasi muda ini. Pentingnya penggunaan air dalam kehidupan maupun sarana upacara. Kayoman ini adalah kesadaran dari anak-anak muda sekarang. Dari kami orang tua tidak ada yang memberikan support dulu. Dia yang sadar sendiri bahwa dari senang ke hutan itu lalu membuat melihat daripada kekeringan, air menjadi surut walaupun tidak seperti dulu sekali sampai tidak ada air. Kesadarannya bagaimana kita melestarikan air karena Pendawa tidak bisa hidup tanpa air. Nama saya Putu Yuli Supriyandana. Saat ini saya sebagai Ketua Kelompok Kayoman Pendawa. Kegiatan kita suka-suka dulu. Artinya saya awalnya berempat. Saya, kemudian Wayan Sadnyana, Mades Wisen, Komang Adi, almarhum. Dari pemerintah desa, kebetulan Perbekel, kepala desa lama, itu menyarankan kita untuk sekenya ini diresmikan, ya, dirubah namanya karena seke itu kan suka-suka, tidak resmi. Saya tetap minta izin pada dia. Perkenalkan, nama saya Wayan Sadiana. Saya saat ini sebagai penasehat dari Kayoman, komunitas pecinta alam di Pendawa itu. Ya, saya sebenarnya didudukkan sebagai penasehat di Kayoman karena awalnya memang Kayoman itu didirikan 2016 ya, 6 Desember 2016. Itu pada saat itu saya melihat ada anak-anak muda yang senang sekali di alam gitu, kemudian senang sekali membersihkan sumber-sumber mata air. Kemudian dari sanalah saya ajak mereka itu untuk oke, kita bikin organisasi yang relatif lebih tertata gitu. Kemudian kami bentuk namanya komunitas pencinta alam Kayoman gitu. Jadi misinya kita adalah kita melestarikan daripada sumber-sumber mata air yang ada di Pendawa lewat gerakan penanaman pohon itu sendiri. Orang Pendawa itu memaknai air itu sebagai satu kesatuan dengan konsep spiritualitasnya gitu. Karena saya katakan demikian kenapa? Karena ada itu lelaku-lelaku budaya yang mungkin tidak akan berjalan kalau tidak ada air gitu. Jadi air menempati satu fungsi yang sangat penting gitu, yang sangat vital dalam lelaku dan budaya orang Pendawa gitu.
basin yang bertanya lagbau mulang. Jadi harapan makna-makna baik itu dikeluarkan di sana, didoakan di sana, bahwa kami percaya pohon itu juga sesuatu yang mendengar gitu. Ya, dia bernyawa gitu, dia mendengar gitu. Sehingga ketika kami berikan sesuatu yang baik, dia akan tumbuh baik gitu. Karena moto daripada Kayoman, ngastiti ayuning desa. Ya, ngastiti bagaimana kita itu konsisten mengabdikan diri kepada tanah kelahiran kita. Tanaman-tanaman yang memang peresap penahan resapan air hujan itu tumbuh waktu itu. Tetapi karena kemarau panjang akhirnya Pedawe itu kekurangan air, kekeringan gitu. Nah, ini dinamakan anjir. Ini sebagai penyangga tanaman sebenarnya. Jadi kita bisa gunakan tongkat dari bilah bambu atau dari ranting bambu yang kuat. Ini gunanya untuk mencegah agar tanaman ini tidak goyah. Itulah gunanya anjir. Jadi misalnya kalau semakin besar tanaman atau bibit yang kita tanam, ini memerlukan anjir yang ya paling tidak ada 3 batang atau 4 batang. Ini jenis Ficus, jenis tanaman kuat yang akarnya banyak. Dan ini biasanya ini juga untuk upacara. Selain sebagai alat upacara, kelengkapan upacara, sebagai penguat tanah dan sebagai penyangga utama dari sumber air di sini. Karena ini adalah sumber air terbesar yang ada di desa kami. Ini sudah mulai penurunan debit. Sudah mulai penurunan debit sumber mata air. Mengingat ada jenis-jenis tanaman yang memang boros air. Dia tidak mengeluarkan air. Tanaman apa saja? Seperti tanaman cengkeh. Ya, ini agak boros air dia. Ya, kami mengajukan permohonan untuk pendampingan kepada yayasan besar di Indonesia yaitu Propouna Foundation, memetakan sumber mata air yang ada di Pedawe. Kurang lebih hampir 95 titik. Ada yang sifatnya musiman, ada yang sampai berkepanjangan gitu, ada hanya mingguan. Hanya beberapa pohon sebagai penopang penyimpan resapan air hujan itu tinggal sedikit. Itulah yang memacu kita semangat untuk melestarikan. Nah, mengingat tanah yang ada di Pedawe itu di sumber-sumber mata air kebanyakan kepemilikannya itu bukan hampir 65% milik orang luar. Dan sayangnya itu memang masih memerlukan pendekatan yang lebih serius gitu, karena 60% diantaranya itu berada di lahan yang sekarang milik non orang Pedawe gitu. Ya, lahan milik non orang Pedawe ini perlu kita dekati dengan sangat berhati-hati, kemudian dengan pendekatan yang persuasif itu, karena agar mereka bisa bekerja sama dengan kita Kayoman untuk mengizinkanlah misalnya di daerah yang setelah mereka kuasai secara hukum formal itu untuk menanam tanaman-tanaman endemik di sekitar sumber air yang telah ada di lahan mereka begitu. Lahan pribadi ini, kalau ini cuma sedikit lahan milik desa. Mengingat perubahan iklim yang ini isunya isu dunia gitu, isu dunia dan terkait dengan krisis air. Bagaimana kita selaku orang Pedawe supaya tidak pernah krisis air gitu. Artinya kita tanpa adanya air budaya kita akan tidak jalan. Dan kedua adalah supaya ada sumbangsih kita terhadap tanah kelahiran dan tanpa mementingkan apapun lewat pemikiran, karena dalam filosofis Hindu kayu itu kayun, keneh. Pikiran yang suci kita tanam untuk kepentingan orang banyak, itulah yang dasar kita dalam berkegiatan. Yadnya satu pohon itu adalah merupakan karma, kita menanam karma baik untuk kepentingan orang banyak. Terus terang kebanyakan anggota kita orang-orang yang tidak punya,
Inilah yang kamu niat suci, niat tulus inilah yang kamu tanam lewat gerakan penanaman pohon itu sendiri. Awal mula saya ikut Kayome itu menanam pohon untuk memuliakan sumber air. Air untuk di Desa Pedawa sangatlah penting, dari pernikahan, upacara-upacara keagamaan. Ya, Kayoman hanya komunitas yang sangat kecil untuk bisa bergerak untuk sebuah tujuan yang demikian luas. Oleh karena itu ya tentunya uluran banyak pihak, bantuan banyak pihak, kerjasama dengan banyak pihak itu terutama pemerintah dan adat Desa Pedawa itu menjadi suatu hal yang sangat penting yang tidak bisa dihindari gitu. Air tidak akan pernah berkurang jika kami sebagai makhluk siap untuk memberikan energi kami sebagaimana bahwa upaya yang kami lakukan itu adalah untuk melestarikan sumber air itu sendiri. Kalau misalnya air kering, kan tidak mungkin kami akan melakukan ritual tanpa air. Tanpa air di Pedawa, semua aktivitas budaya itu tidak akan bisa jalan. Mari kita bersama-sama, bukan hanya Kayoman, seluruh warga masyarakat mulai tumbuhkan kesadarannya bagaimana menjaga sumber mata air itu sendiri. Melakukan gerakan yang paling kecil itu akan memberikan dampak besar kepada dunia. Bahwa Desa Pedawa adalah sebuah desa itu tua di Bali yang dengan keunikannya itu bisa menyumbang sesuatu kepada peradaban dunia gitu, memperlihatkan sesuatu kepada peradaban dunia gitu. Atas nama air kami menjaganya. Atas nama air kami menjaganya. Atas nama air kami menjaganya. Damuh ulung jako pangnya akah kune mentik. Ujan ulung jako pangnya don kune gadang. Yen tuara ban kuma peridian diastun nuada piutang. Da megatin pitresna aku membudi mesekaya. Singa merengkah makerana. Likad tindae kuang aksama.